Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan laksanakan social distancing. Pelajaran hari ini kita akan mempelajari materi kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dan mengkomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. 2. Setelah membaca cerita, siswa mampu menilai cerita dan mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita tersebut secara lisan maupun tulisan dengan detail. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kalian ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita dapat menikmatinya? Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama hari ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali dari tanaman sejenis atau biasa disebut dengan reboisasi. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Panjangnya proses untuk membuat sebuah pensil itulah yang harus kita hargai. Berapa pensil yang kita habiskan itu salah satu cara agar kita mengingat untuk selalu berhemat dan menghargai lingkungan. Berdasarkan teks bacaan tadi, sekarang ceritakan proses pembuatan pensil. 2. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Yang ketiga, apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu tidak dibatasi? Yang keempat, berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk
melestarikan lingkungan. Setelah dikerjakan, difoto, kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Kita lanjutkan. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau layanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Perhatikan tabel berikut. Di situ Ibu meminta kalian tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam apa yang dibutuhkan. Dilihat di dalam tabel tersebut. Pekerjaannya di situ dia sedang apa gambarnya dan barang yang dihasilkan apa disebutkan. Bahan asal benda dari apa? Dari pohon atau dari apa? Berarti jenis sumber daya alam yang digunakan apa? Ada 5 gambar di situ, 5 pekerjaan. Di situ kalian menuliskan barang yang dihasilkan, benda, bahan asal, dan jenis sumber daya yang digunakan. Bisa? Harus bisa. Gampang sekali. Sekarang lanjutkan. Setelah kalian tadi mengamati tabel, sekarang menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, jenis sumber daya alam apa saja yang sudah kalian manfaatkan? Yang kedua, bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Tadi kalian sudah menyebutkan bagaimana cara menghemat pensil. Nah, itu salah satu cara menghemat barang-barang agar sumber daya alam dapat terjaga. Itu contohnya. Selanjutnya, kita lanjutkan. Setelah mengerjakan tadi, jangan lupa difoto dan dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Kita lanjutkan ya. Masih ingat tidak kalian dengan cerita Bapak Weli, Kepala Sekolah Teladan? Ini sudah pernah kalian baca di pembelajaran yang pertama di halaman 50 tema 4 ini. Subtema yang pertama. Masih ingatkah tentang cerita tersebut? Sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Dan tulisan kalian harus memuat pendapat tentang cerita secara keseluruhan. Pendapat kalian tentang Bapak Weli sebagai seorang kepala sekolah teladan. Ada di halaman 50. Silahkan dibuka halaman tadi, dibaca kembali ceritanya, dan kalian bisa menyebutkan, dituliskan dalam kolom tadi, tentang pendapat kalian tentang Bapak Weli dalam cerita tersebut. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, setelah berdiskusi, kalian mampu menyebutkan tentang pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam. Kedua, setelah membaca cerita, kalian mampu menilai cerita dan menyampaikan pendapat kalian tentang cerita tersebut secara tulisan. Untuk besok kita akan berjumpa kembali dalam tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.